Ibu sana Bu, setan Ibu. Oh, ya enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, tapi ada. Ya dokter ada, ya. Siap, monggo. Ini banyak bertanya. Mas, ya Mas. Silakan ya. Tapi enggak usah dowo-dowo. Tanyaannya sing pokok-pokok aja gitu ya. Namanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau Pak Singkong kalau ini kesupen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Umar, nama saya Umar. Matur suwun jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Zainal, Ustaz Gus dan Umi dan serta pengurus yang lainnya. Kami telah diberi ilmu, ada rasa kebersamaan, ada rasa kekeluargaan, mau biar mereka Ustaz Zainal pengen ora pisah meneh kumpul wae. Hatur suwun, dan ini paling tidak memberikan gambaran kami ketika nanti besok di Masjidil Haram. Jazakumullah khairan katsiran yang kami ucapkan yang sedalam-dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Pertanyaannya Pak? Bisa yang lain. Pertanyaannya yang pertama, yang kemarin lupa Bapak, lupa. Itu masalah kentut. Kalau Ustazah Umi kemarin mengatakan itu tawaf itu kayak sholat, nak batal, ya baleni sing batal iki tok. Nah misalkan batalnya pas ruko Ustazah, lho baleni apa saka ruko apa saka dari awal ngoten nih. Lah kemarin kalau batalnya itu di rukun zamani misalkan, ke rukun iki zamani niku apa dari zamani atau mulai dari nomor niku Hajar Aswad ngoten nih. Satu, yang kedua sudah saya catat, setelah yang kedua ini masalah haji, setelah wukuf di Arafah kan kita pergi maghrib menuju ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah kan kalau itu kan hijriyah saat hijriyah kan sudah tanggal 10 hijriyah nggih. 10 Zulhijjah, maaf, 10 Zulhijjah. Berarti kalau itu kan sudah bodoh, itulah ta. Nah, terus bacaan yang dilakukan ketika tanggal 10 itu 10 Zulhijjah itu untuk menuju ke mana? Ke lempar jumroh kok talbiyah kita mboten takbir. Untuk 10 hijrah setelah kita wukuf menuju ke satu tempat lagi kan bacaannya kok talbiyah bukan takbir ngoten mawon. Pertanyaan 2 itu cukup. Matur suwun. Assalamualaikum. Monggo di Pak Suyadi dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kalau Bapak tawaf sampai rukun yamani batal, umpama itu urutan kelima, berarti yang kelima batal. Maka nanti setelah wudhu suci dimulai dari Hajar Aswad untuk menggenapi yang 5. Itu. Kalau di tempat kentut itu hujahnya lemah. Ya kalau nyama boleh, tapi hujahnya lemah. Nah saya menjawab dengan yang hujahnya kuat saja. Begitu. Jadi karena apa? Yang kelima itu gagal. Karena gagal itu ya ini. Beda dengan sholat. Kalau sholat batal waktu rukuk dimulai dari takbiratul ihram. Di sholat tidak boleh berwudu langsung rukuk, itu nggak boleh. Bisa contoh itu kalau sholat. Tapi kalau tawaf itu dimulai dari yang genap sudah sah. Nah yang rusak tadi diulang. Nah, jadi kalau kelima di tengah-tengah kelima kok batal, maka yang kelima itu diulangi. Gitu. Nah kemudian itu begitu Pak. Kemudian yang kedua tentang takbir hari raya. Bagi mereka yang tidak haji, takbir itu bisa dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 setelah sholat.
bisa dimulai dengan subuhnya pada hari Arafah sampai sholat, sampai tasrek, gitu, sampai tasrek. Kemudian yang pergi haji membaca talbiyah itu batas akhirnya kalau dari Arafah ke Mina, maka setelah mau lempar jumroh akobah. Jadi begitu di hadapan jumroh akobah, apa talbiyah selesai melempar, pulang ke tenda takbir. Nah kalau dari Arafah kok bablas ke Mekah, batas akhirnya talbiyah melihat Ka'bah. Itu termasuk umroh juga begitu. Umroh kita kemarin dari sini sampai ke sana, mampir hotel, tata-tata, lalu ke masjid mau tawaf, gitu. Berangkatnya masih talbiyah, begitu melihat Ka'bah, doa Allahumma rabb zid hadal baita tasrifan wa gitu. Nah itu sudah tidak talbiyah. Begitu. Itu batas akhir baca talbiyah. Nah bagi kita yang tidak haji, itu malam takbiran itu kan ada tidak. Hanya saja sunnahnya takbiran itu macam-macam. Ada yang mulai tanggal 1 Dzulhijjah, ada yang mulai dari subuhnya Arafah sampai asar hari tasrek. Begitu. Begitu Pak. Oke, cukup ya. Ibu-ibu sekarang, monggo. Alternan ibu bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Bapak Ustadz, waktu tawaf qadarullah batal, mencari air kesulitan karena berdesak-desakan, bolehkah diganti dengan tayamum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo langsung jawab. Terima kasih. Itu ada beberapa pendapat. Yang ringan tayamum boleh, yang agak berat tayamumnya membawa alat sendiri, yang berat keluar lalu wudhu kembali lagi sambil mengingat tadi yang batal putaran keberapa. Itu. Jadi satu contoh, untuk jumhur ulama katanya harus berwudu. Tapi yang lain boleh. Satu contoh, nanti waktu tawaf kita kan membawa tas paspor. Nah tas paspor itu diisi buku dari Indonesia atau dari sana. Setiap halaman buku diberi debu. Itu untuk siap-siap kalau batal di tengah tawaf. Nah itu yang tayamum yang boleh. Tayamum yang lain, karena semua permukaan yang ada di atas bumi ini mengandung debu, maka tayamum dengan punggung orang di depannya boleh. Nah itu. Tapi jangan pakai dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah nanti batal. Itu contoh ini. Atau pakai tembok Hijri Ismail, jangan. Tapi punggung itu. Nah itulah. Maka dengan beberapa keterangan itu, mana yang tidak menyulitkan. Sebab kalau masakot itu yang diizinkan boleh memilih. Masakot itu sulit. Sulit sekali. Satu contoh, engko nek metu wudu bapak era batal sing batal aku. Bapak nerusne tak tinggal wudu engko ketemune ning ndi. Ini ya, jadi masalah kan itu. Ini. Padahal nek wis pisah campur aduk itu sulit ketemunya. Itu. Saya pernah berpisah sama istri, ketemunya setelah sa'i selesai. Saya enggak apa-apa, istri menangis. Kenapa? Itu. Nah pembimbing saya waktu itu bilang, wis ora usah dipikir Suyadi, engko temu dhewe. Wis tau rene dek. Itu, nah saya begitu ceritanya. Jadi saya tenang-tenang saja, paling ya di sana nanti selesainya. Tapi kalau belum pernah kan, nyatanya istri saya sudah pernah aja menangis. Di antaranya seperti itu. Begitu Bu. Jadi silahkan mau tayamum seperti itu silahkan. Ya terima kasih.
Bapak dan Ibu, memang jumhur ulama mengatakan harus berwudu ya, untuk kehati-hatian. Kenapa seperti itu? Pemerintah tuh sekarang, pemerintah Saudi, karena dia tahu betul kalau batal itu harus wudu. Nanti pada waktu sekarang dibuat begini Pak Ustadz. Pada waktu kita turun dari pintu menuju ke Ka'bah, di bawah itu ada kamar, bukan kamar mandi, tapi tempat wudu. Itu sekarang disediakan. Kalau dulu kita keluar, nah di situ nanti kita menuju ke arah itu kan ada jam besar ya. Kita arah ke sana, nanti ada mau naik tangga, nanti di bawah itu ada tempat wudu. Putra dan putri, setiap tangga itu ada di bawahnya. Jadi kita lebih hati-hati, saya nyarankan lebih hati-hati, lebih ikut jumhur para ulama yang harus. Karena apa? Tawaf itu kan suci, harus suci. Kecuali sa'i tidak masalah, atau wukuf tidak masalah. Tapi kalau tawaf itu harus suci. Dan untuk abdolnya kita jaga hati-hati gitu ya. Saya tidak nyalahkan tayamum apa tidak tayamum, bukan itu yang saya maksud. Kita lebih hati-hati, dan pemerintah Saudi sekarang menyediakan tempat berwudu di dekat tangga, gitu ya. Tidak ada yang salah, betul Ustaz ya, gitu ya. Bumi kau mau nambah monggo? Nambah sedikit, itu betul. Jadi kita nanti mengenali, karena kan kita sudah bolak-balik ke Masjidil Haram ya. Kalau wudu, kalau batal itu betul di setiap turunan tangga ke bawah pelataran itu ada tempat wudu. Kemudian yang di lantai 2 itu juga dipermudah, setiap pilar itu ada tempat untuk berwudu. Jadi bagaimanapun juga memang jumhur ulama itu tetap kita harus berhati-hati, tidak bisa dengan memberatkan tayamum. Persoalannya banyak air yang sudah disediakan. Itu mungkin untuk tambahan situasi Masjidil Haram saat ini. Ya, terima kasih Bu Umi. Jadi begini, seandainya kejadian seperti itu, ibu yang batal, ya, bapaknya digandeng, ayo Pak aku ditekesik. Gitu ya. Kan Bapak dan Ibu kan udah diajar di sini itu kan tawaf kan udah disampaikan ya. Posisi sa'i pun ya kelihatan, udah sama seperti itu, posisinya seperti itu. Posisi tempat sa'i itu di depan pintu Ka'bah, agak ke kiri sedikit tuh nanti naik ke sana. Enggak ada masalah. Makanya tadi Ibu Ustaz tadi ketemu. Prosesinya pasti begitu. Nanti habis tawaf semuanya orang itu akan menuju ke tempat sa'i, ikutin aja. Akan ketemu di sa'i. Makanya saya hilang-hilangin kalau kita udah biasa di sana. Kalau saya pembimbing hilang sepenuhnya ya aku dong. Benar bukan berarti mengacukan enggak. Mau nyari bagaimana coba? Jutaan orang begitu mau golek mana bagaimana? Enggak bisa. Ya. Nyarinya itu sudah selesai di mana-mana di luar mau cari. Tapi kamu sebenarnya enggak bisa cari. Makanya ilmu itu penting. Ibu-ibu udah paham. Enggak usah takut. Tapi kalau ibu-ibu diajak bapak, Pak ayo Pak aku ini batal gitu ya. Batal nanti kembali lagi dari tadi seperti kan Ustaz tadi mulainya. Tapi hanya satu yang mulai dari kelima, ya 5 tok, lainnya masih sah. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena di dalam Ka'bah itu aman, jaminan Allah. Masuk di dalam Ka'bah itu aman, jaminan Allah. Ya, ibu-ibu, bapak ya. Terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak apa-apa, ibunya terus saja. Bapak sendiri. Berani dia membuatan. Untuk gondeng lagi itu deg-degan gitu. Mboten usah wedi. Allah jaga kita. Kalaupun hilang mesti kembali. Kenapa? Banyak yang namanya petugas-petugas ada di sana. Tapi kalau hilang harus diselesaikan dulu tugasnya yang namanya rukun. Umrah itu yang namanya tawaf itu selesaikan dulu. Jangan terus pulang mutung gitu. Batal mutung balik. Bubar ini punya haji kita. Ya toh wis tinggal batal, ora ada sing ngeter balik mutung mulih. Lah, jangan ya. Jangan putus semangat. Kita itu ibadah mencari ridha Allah, jangan putus semangat. Siap nggih? Kita meneng lagi kita siap mboten? Ngono setuju nang ngono ya. Oke gitu nggih. Jadi lanjut Bapak sekarang. Jam piro iki? Oh ya ada caranya. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinwan Fajar Nahari dari Kecamatan Banjarsari. Yang mau saya tanyakan, ini ketika kendaraan khususnya untuk hari itu ada teman yang bertanya,
kalau misalkan pendarahan atau keluar darah itu membatalkan Pak? Enggak, kalau waktu apa namanya tawaf gitu. Misalnya punya penyakit ambeien gitu, atau mungkin kesandung atau sebagainya yang mengakibatkan pendarahan atau keluar darah, itu membatalkan atau tidak? Terima kasih. Kalau membatalkan misalnya untuk seperti ambien itu kan mungkin lama itu untuk mampetnya gitu. Terima kasih ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu, jadi di luar kewajaran karena sakit. Jadi kalau keluar darah karena kesandung, cepat dibersihkan dan tidak batal. Kalau keluar darah ibu-ibu tidak usah tawaf. Itu. Kalau keluar darah karena ambeien dan dia sadar kalau kegiatan banyak itu lalu keluar darah, maka sebelumnya maaf, itu diusahakan darah tidak keluar. Maaf ini bahasanya kasar sekali, dilakban. Gitu. Akhirnya biar tidak keluar, hanya itu aja. Nanti setelah itu baru dilepas lalu di ini. Kalau dulu bukan dilakban tapi dikasih kapas, diatur sedemikian rupa biar tidak keluar darahnya. Seperti apa? Seperti kalau kita punya luka di daerah wudhu, kalau sholat bisa jadi keluar, maka perban dulu, baru atau wudhu dulu, baru diperban, baru sholat. Jadi sepanjang gerakan sholat kan tidak keluar. Nah seperti itu kalau sakit ambeien, karena itu darahnya kan tidak keluar dari perut, jadi wudhunya tidak batal. Ya, oke. Terus mungkin saya nambah nyambung pertanyaan sama Bu Umi. Apabila dalam kondisi ini tuh ibu-ibu ya, dalam kondisi tawaf ternyata datang haid situ pada waktu tawaf loh ya. Kalau itu tawaf kan mesti dapat pelajaran. Jadi kepada waktu tawaf, seandainya kan kita tidak tahu karena stres macam-macam tahu-tahu datang. Oke. Pada waktu tawaf ya, jadi bagaimanapun kalau kita dari awal jelas kemarin sudah sampaikan pada materi ya. Jadi kita kan tidak tahu. Kemudian sebetulnya kan siklus itu kan sudah teratur untuk wanita. Umpamanya di waktu kita sekitar tanggal 2 umpamanya, itu biasanya bisa maju sehari, bisa mundur sehari. Itu biasanya kan kita mengalami siklus yang sama. Itu kan kalau misalkan ya, nyun sewu ini, kalau misalkan jelas-jelas itu misalkan mau tawaf, kita sudah berihram mau tawaf, ternyata kita mungkin ke kamar mandi ternyata flek, ya sudah itu berarti tidak diperbolehkan mengikuti tawaf. Lah kemudian misalkan lah ya sampai terjadi kita nanti karena awalnya belum ada tanda-tanda flek apa-apa ya, kemudian kita masuk itu siklusnya pas enggak kalau dengan kita waktu haid? Kalau tidak pas dengan siklus waktu haid itu kan bukan karena sesuatu yang hanya karena sesuatu mungkin terlalu capek atau mungkin kena pendarahan apa-apa begitu ya. Jadi itu akhirnya masuknya kepada tadi karena itu kan yang sifatnya darurat. Tapi kalau jelas kalau keluarnya itu pada siklus menstruasi berarti itu termasuk mens. Ya. Makanya kan biasanya terasa kalau misalkan kita itu misalkan sudah keliling tawaf ternyata kok ada rasanya keluar seperti itu, maka ibu jangan terus, ini saran saya ya, jangan terus melaksanakan sa'i. Ibu harus kontrol dulu karena kan ilmu itu sudah dimiliki. Seandainya nanti sampai tertinggal dengan temannya kan sudah bisa sa'i sendiri. Makanya kenapa butuh ilmu untuk kita berperang itu perlu ilmu. Jadi ilmunya untuk mabrur ya manasik. Lah kalau sudah punya ilmu seperti ini, kalau sudah terasa ya ke kamar mandi dulu. Kok saya terasa gini? Saya jadi was-was karena ini waktu siklus mens saya. Tadi kok seperti keluar gitu. Kita harus ke kamar mandi kita lihat. Kalau memang tidak, tadi keluarnya itu hanya seperti mungkin kesetresan kita aja ya. Kok kayak metu ya iki ya. Mama seperti itu kan kadang-kadang terjadi.
Ya, ini itu masih bisa diatasi dengan seperti itu. Ya, jadi mohon untuk hati-hati sekali karena kita sudah punya ilmu, tidak apa-apa tertinggal dengan temannya, tidak apa-apa. Nanti kita tetap selesaikan sendiri. Toh akhirnya kemarin saya juga nyampaikan, nanti tawaf ifadah ataupun tawaf wada itu yang namanya haji sudah pinter sendiri, nggak mesti nunggu sampai kabehnya ngoyak, ayo tawaf wada, enggak. Dia sudah kencanan sama istrinya, Bu, nanti kalau kita sekalian baik tawaf wada kan nanti jam 9 kita sudah harus pulang, rumah kita jauh, kita sekalian tawaf wada. Itu kan kita sudah pinter sendiri. Makanya kan nafsi pelaksanaan di haji itu, sehingga seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau terjadi seperti itu. Seperti itu ilmu insya Allah sudah dikantongi, insya Allah tidak ada masalah. Siap, oke. Itu ya, masih ada kesempatan ibu-ibu. Tadi bapak ada ibu-ibu, satu lagi. Sebentar Pak Yana. Oh iya, Om tambah, monggo. Mas, tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan non teknis yang muncul orang yang punya penyakit ambeien. Nggih. Kemarin pengalaman waktu umroh itu ada jamaah yang istilahnya itu karena aktivitasnya tinggi, ya lah. Itu terusan pas waktu mau ibadah umroh dari Madinah ke Makkah itu dia istilahnya itu kumat, ambilnya kumat, jadi berdarah terus. Padahal dia itu laki-laki. Kalau mau pakai istilahnya pempes, apa aja yang itu ya softtek enggak, maksudnya soft gini loh, atapnya gini. Dia mau pakai itu softtek ya, softtek terusan ditempelke nggon sempak, tahu ya, celana dalam itu kan berjahit, kan tidak boleh, gitu. Ternyata kita carikan di toko-toko kecil sekitar itu, di sana itu ada semacam pempes tapi terbuat dari kapas, tidak ada yang berjahit. Nah, itu akhirnya pakai itu. Jadi seperti sempak tapi nyen sewu hanya dari kapas, tidak berjahit. Itu untuk menahan daripada darah yang keluar, karena jangan sampai terkena pakaian ihramnya. Lah kalau itu pakaian ihram dan nanti kalau pas sholat gimana, itu termasuk sebuah penyakit. Jadi asal pakaian ihramnya itu tidak terkena darah yang ketika darah ambeien itu tidak apa-apa, kan tertahan. Itu kan bukan pakaian, yang maksudnya tertahan yang ketika pakai pempes yang terbuat dari kapas tanpa jahit itu tadi. Di sana sudah disediakan di toko. Ya nanti di Madinah itu kita kalau ada barangkali teman-teman yang istilahnya mengalami non teknis seperti itu, nanti insya Allah fikihnya saya juga bertanya, oh ternyata darurat seperti itu, insya Allah dibolehkan. Oke, gitu cukup ya, jelas ya. Bapak dan Ibu, jam 7:04 ya, cukup ya. Oh satu lagi, jenengan lagi. Yoco jenengan liane wae. Ada satu lagi. Ya wes, dan orang marem ya wes, tapi aja dodo. Saya itu enggak apa-apa jam 9 pada kerja enggak masalah. Oke. Masalah tadi Pak, kentut kan misalkan saya kan pasangan. Kentutnya di rukun zamani. Terus saya mengantarkan ke istri saya itu ke tempat wudhu. Lalu untuk saya kan tidak batal. Saya memulai dari mana Hajar Aswad atau rukun zamani? Matur suwun, karena saya tidak batal. Pak, pendek aja ada jam. Iya, karena sayang istri begitulah. Jadi sayang istri mestinya ibadahnya sendiri-sendiri, sehingga ibadahnya harus ikut istri yang dia. Maka karena istrinya batal ya membatalkan diri namanya. Ya entah apa tapi itu. Maka kalau mau mengulang ya kawani istri lagi dari Hajar Aswad. Jangan kowe kokono aku kok kene ya. Itu. Nah, jadi kalau mengawani itu sudah kita membatalkan diri. Tapi ingat
Ini dari pesan seorang ustadz itu, kalau tidak batal jangan membatalkan diri. Karena apa? Itu ngece, ibadah ngece. Nah inilah, maka ya lepaskan istri untuk wudhu sendiri. Nah itulah, ini itu memang terus terang aja kita berpengalaman tuh kemarin. Kalau tadi dikatakan prememori, di sana tidak prememori, yang bahaya itu karena latihannya prememori. Jadi sungguh-sungguh. Terima kasih. Ya oke, ya cukup ya. Gue mau nambah, oke. Ojo susu lo. Enggak. Ini begini Pak. Kami dapat dari pada waktu sertifikasi pembimbing haji. Jadi itu memang boleh Pak. Jadi kalau misalkan kita batalnya itu belum sampai separuh, ya, nanti itu lebih baik diulang dari Hajar Aswad. Tapi misalkan sudah sampai di Rukun Yamani itu sudah sepertiga, 2/3/4 dari pelaksanaan tawaf. Itu boleh dimulai dari situ, mundur sedikit supaya istilahnya tawafnya itu yang terakhir tidak bolong gitu loh Pak. Itu waktu saya sertifikasi itu memang terbahas, jadi bisa seperti itu dalam artian kalau kira-kira sudah separuh lebih. Tapi kalau jenengan mau tak ulang dari Hajar Aswad aja, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu monggo, itu dari tinggal pilihan penjenengan. Siap, terima kasih. Sedikit tip ini ya. Jadi mengenai tawaf Bapak, kira-kira Bapak dari pipis ke pipis lagi itu berapa lama ya? Kecuali beseran loh, lama ya. Nah, tawaf itu begini. Sebelum masuk ke Yaziyaram, tawaf, pipis ini entek-entek noset. Dihabis-habisin dulu pipisnya. Betul nggak? Ya, kan masih lama itu. Kalau sa'i no problem, sa'i tidak apa-apa. Cuma tawaf itu yang harus kita jaga. Yang kedua, tipnya adalah dungo pada Allah. Ya Allah, amankan saya sejak saya mulai masuk pelataran sampai selesai tawaf umroh ini. Amankan saya supaya bisa melaksanakan dengan baik. Insya Allah kabul. Kenapa? Itu dalam tempat ijabah, dalam tempat yang ada Allah pasti mengabulkan semuanya. Tapi yakin, nah ini penyakitnya kan gitu. Ngon ragu-ragu, ini akan jebol ya. Yakin Allah akan mengamankan, insya Allah aman. Itu pengalaman, kita ini pengalaman. Bawa bimbing jamaah haji, sopo cara pipis sesok entek keo, resik keo. Nanti habis itu dunga pada Allah supaya bersih wudu ya, habis itu wudu, kemudian kita berdoa pada Allah, mohon pada Allah untuk mengamankan kita. Setuju ya? Ingat ya. Oke, sehingga begitu, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama kita akan tutup acara ini. Masya Allah, saya rasa sedih rasanya ya, mau pisah dengan teman-teman. Tapi bagaimanapun namanya dunia ini pasti berpisah. Orang yang kita cintai dia akan berpisah. Harta yang kita sayang akan lepas dan semuanya akan berakhir. Kita jawab itu ya. Sampailah akhirnya kita akan selesai acara kita ini. Kemudian nanti kita saling salam-salaman, saling maaf-maafan. Ya, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa masih ada waktu tetap berdoa pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita dalam haji. Karena haji kita ini tinggal sekali, ya. Jatah kita masih repot nih ya. Kecuali Bapak-bapak tahu-tahu dapat rezeki nomplok 10M, ikut Foroda 300 juta, oke jalan ya. Tapi itu tidak tahu, yang penting di sana doa. Cuman berdoa pada Allah. Ya. Saya juga pengalaman itu. Pada waktu saya pertama kali haji, saya berdoa, ya Allah, kembalikan saya di sini lagi setiap tahun. Dia bilang itu ya. Ya Allah, setiap tahun saya ingin kembali lagi haji. Bumi protes. Yang namanya ibu-ibu kan duitnya skondi mas gitu. Pada Allah yang nanggung. Oke, 5 tahun wae gitu. Ya wis, konon dengan 5 tahun aku ngono saban tahun. Dan terjadi apa? Memang kita saban 5 tahun dari 97 sampai sekarang tetap langsung dapat jatah haji terus. Doanya ibu terkabul. Doanya saya bagaimana? Saban tahun saya umroh haji tetap 5 tahun sama-sama ibu. Umrohnya saban tahun sampai hari ini. Bahkan 2-3 kali setahun. Nah, artinya ibu-ibu berdoa yang terakhir mau berpisah pada kau bisa megang Ka'bah. Ya Allah, pemilik rumah ini aku rindu padamu. Kembalikan aku setiap tahun ya Allah. Tidak usah pikir bagaimana caranya, itu urusannya Allah. Kembalikan aku setiap tahun, aku rindu untuk beribadah di sini ya Allah. Selesai dah. Nanti titik nih omongan saya.
ya, diteni. Tapi aku yakin betul. Nah itu saya sampai hari ini. Besok kita akan berangkat lagi tanggal 28. Doakan ya, semuanya lancar. Itu IPAI semua, gitu ya. Itu, oke Bapak dan Ibu. Itu tuh bukan riak ya, tapi itu cerita, ya. Bukan riak, kita tidak riak, tapi itu pengalaman kita bahwa ternyata saya waktu mau pulang saya berdoa seperti itu, betul. Ditambah segera lagi, segera kembalikan ya Allah. Jadi kalau tidak segera mereka ada melesetnya. Jadi kalau berdoa itu maksimal. Oh ya Allah kembalikan, tidak usah. Ya Allah kembalikan segera saya di sini, ya Allah. Oh saudnya apa itu? Itu rahasianya yang masya Allah luar biasa ya. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi kami seluruhnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti para pengurus ya Mas Gus, kita akan berdiri di sini. Oh ya ada doanya, masya Allah. Doanya Abah Nasir apa Pak? Pak. Podo-podo pusat ini, monggo Pak.